Salam sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 5 zodiak yang paling beruntung di minggu ini. Besok ya, hari Minggu ya. Siapa dari kalian yang paling beruntung sampai hari Sabtu ke depan? Mulai Minggu sampai Sabtu ke depan. Minggu besok tanggal 10 ya. Berarti tanggal 9 sampai tanggal 15. Tanggal 9 sampai tanggal 16. Yang paling beruntung, zodiak yang paling beruntung di tanggal 9 sampai tanggal 16. Kita akan lihat zodiak apa saja. Kita langsung ke TKP. Langsung muncul ya, Capricorn sebagai zodiak elemen api, tanah ya. Kita membicarakan masalah kerjaan ya sekarang ya. Cocoknya apa nih pekerjaan seorang Capricorn sebagai zodiak elemen tanah yang cenderung tidak suka berpindah-pindah. Kalaupun dia suka avanturir, suka menempati daerah-daerah baru, itu sifatnya insidentil atau tamasya, piknik, atau seperti pengen tahu daerah baru, tapi dia untuk pekerjaan nggak suka untuk pindah-pindah ya. Paling nggak 2-3 tahun baru dia akan pindah. Tapi cenderung Capricorn akan setia banget kepada pekerjaannya. Itu ya, kita akan bahas lagi zodiak yang berikutnya. Untuk zodiak yang berikutnya, yang paling beruntung di tanggal 9 sampai tanggal 16 Juli. Dia adalah Sagittarius. Ini baru elemen api ya. Sebagai zodiak elemen api, Sagittarius cocok bekerja di bidang rumah makan, restoran, semua yang berhubungan dengan api, kelistrikan, kemeriahan, Master of Ceremony, semua pembuat penggembira, artis ya, itu akan cocok sekali. Event organizer, kemudian perlengkapan alat-alat pesta, itu juga akan cocok dengan seorang Sagittarius. Sedangkan Capricorn dengan elemen tanah berbeda dengan Sio ya. Kalau Sio, tiap Sio bisa berbeda-beda elemennya. Misalnya Sio naga bisa Sio naga logam, Sio naga air, Sio naga kayu, Sio naga api, atau naga bumi atau naga tanah. Tapi kalau zodiak Capricorn ya pasti elemen tanah, Sagittarius pasti elemen api gitu ya. Jadi pekerjaannya apa yang cocok untuk Capricorn? Accounting, semua yang membutuhkan ketelitian, karena Capricorn adalah zodiak elemen tanah yang paling teliti dibandingkan zodiak elemen tanah lainnya. Taurus paling berantakan ya kalau untuk sebuah ketelitian ya, karena Taurus memikirkan sesuatu hal yang besar, detail bagi dia nggak penting, tapi sesuatu yang gede, sesuatu yang gempar itu yang membuat bagus, yang membuat dia bergairah atau bersemangat. Untuk Capricorn dia detail, teliti, semua inginnya perfect. Perfeksionis adalah sesuatu hal yang harus di dalam kehidupan Capricorn. Kalau pekerjaannya nggak detail, nggak teliti, atau nggak sama, nggak rapi, nggak bagus, dia nggak bisa tidur ya. Bahkan kalau bisa bikin onde-onde itu loh, onde-onde makanan itu, nempelin itunya, kue, nempelin wijennya yang kacang-kacangan itu, wijennya di seputaran. Kalau bisa jumlahnya sama ya. Kayak begitu kedetailan seorang Capricorn. Jadi cocok sebagai accounting, kemudian auditor ya. Kemudian di perbankan akan bagus banget. Kemudian yang lain yang secara global adalah di pertanahan, apapun yang berhubungan dengan tanah, air, irigasi juga berhubungan dengan tanah, karena setiap air atau sungai sebagian besar air adalah bertemu dengan tanah. Di laut juga bertemu dengan tanah ya, pasir ya. Atau pepohonan, tanaman, persawahan, kemudian mebeler ya, itu juga akan cocok untuk Capricorn. Kita lanjutkan untuk zodiak yang berikutnya. Zodiak apa
Yang paling beruntung di tanggal 9 sampai 16 Juli. Zodiak apa kira-kira? Dia adalah Libra. Libra sebagai zodiak elemen angin yang kedua dibandingkan zodiak elemen angin yang pertama, udara mbah angin. Ya podo ae yo. Udara kalau banter jadi angin ya. Sebagai zodiak elemen angin yang kedua, berbeda dengan Gemini yang sangat angin-anginan, Libra lebih settle, dia lebih kuat pendiriannya. Terus kelebihannya apa mbah? Jelas pertimbangannya yang lebih matang daripada seorang Gemini yang pertimbangannya cepat dan dia mengambil keputusan dengan cepat. Nah terus kalau Gemini kelebihannya apa? Gemini itu pinter, cerdas, bisa menggembirakan suasana dengan cepat sekali. Dia bisa membuat suatu kelompok yang sunyi itu menjadi rame. Intinya kalau ada komunitas, ada seorang Gemini di dalamnya akan rame banget, hidup banget. Dia akan dirindukan untuk datang. Tidak membeda-bedakan teman ya, Gemini adalah itu. Libra keunggulannya pasti bijaksana, tenang, menghanyutkan. Zodiak paling tabah untuk menghadapi cobaan. Zodiak yang paling tangguh di dalam hal bangkit dari keterpurukan. Dia bisa terpuruk dalam waktu lama ya, bertahan terpuruk bisa 5 tahun, 7 tahun ya. Bahkan 10 tahun Libra akan tetap bisa mampu bangkit ya, atau Libra akan tahan tabah ya menjalani sebuah cobaan. Libra adalah zodiak yang paling tabah. Tapi jangan diterus-terus no ya Libra ya. Kalau udah terpuruk dan agak sulit bangun, segera konsultasi ya. Mbak konsultasi bayar enak sampean ya. Kalau untuk Libra itu konsultasinya itu sukarela ya Libra ya. Kalau kalian masih terpuruk ya Libra, karena ini beruntung ya, beberapa yang saya baca beberapa yang minggu yang lalu, hari-hari yang lalu juga Libra keluar melulu ya. Kalau kalian terus beruntung tapi nggak ada wujudnya, nggak ada kenyataannya, ada yang perlu diperbaiki. Bisa jadi bukan dari diri kalian tapi dari rumah, dari lingkungan keluarga, dari beban jiwa, dari dendam yang masih ada di diri kalian. Itu yang perlu kalian ceritakan. Rahasia terjamin aman ya. Sekali lagi untuk Libra ini biayanya sesukamu dan serelamu ya Libra ya. Sukarela ya. Mbah kalau nggak suka dan nggak rela gimana mbah? Ya kalau nggak suka ya jangan personal reading ya, cukup diselesaikan sendiri. Karena sebenarnya Libra mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Karena memang Libra urutan kedua zodiak yang tidak mau konsultasi ya. Yang pertama adalah Aries, karena rasa optimisme yang tinggi. Jarang Aries yang konsultasi. Saya hitung dari ribuan, mungkin Aries cuma ada 100-an ya yang konsultasi ke saya. Libra menempati di urutan kedua sekitar 200-an lah. 150, 175 gitu ya saya hitung ya. Tapi memang nggak saya data rinci ya, karena di handphonenya saya, di handphonenya adminnya Toto ada 5 ya. Semua kode rahasia semua ya, untuk menjaga kerahasiaan klien atau menjaga kerahasiaan kalian masing-masing. Jadi mbah kalau untuk Libra cocoknya apa? Karena Libra adalah elemen angin, dia akan cocok sekali dengan pergerakan yang cepat seperti jasa kurir, transportasi, event organizer juga ya, semirip-mirip elemen api. Yang menggebu-gebu itu adalah elemen angin. Kemudian tour and travel, yang lain pasti ya yang berhubungan dengan udara. Apa tuh? Jual balon pelendungan mumbul ya. Opo mbah pelendungan mumbul? Itu loh balonnya anak-anak yang bisa terbang itu loh ya. Ya nggak gitu-gitu juga ya. Mungkin kalian bisa bekerja di bandara, pesawat, jasa transportasi. Terus yang mengandung udara lainnya adalah jualan es ya. Jualan es karena di dalam es itu berhubungan dengan udara. Kafe itu ya bisa. Yang paling pasti ya advokat, pengacara,
jaksa itu adalah tipe-tipe yang bagaimana Libra seorang pemikir bisa menentukan pilihan yang sangat bijaksana. Yang lainnya Mbah, yo pikiran dewe arek-arek yang berhubungan dengan udara itu loh ya. Pokoknya yang kira-kira berhubungan dengan udara tuh apa banyak Mbah? Iya, hampir semua Libra bisa kerjakan. Andal ya, analisa mengenai dampak lingkungan, peneliti lingkungan, kemudian penyelamatan lingkungan, banyak sekali karena udara ada di mana-mana dan banyak Libra yang serba bisa. Gitu ya, makanya aku bosen kalau suruh nyebutin semua ya. Banyak yang bisa dilakukan oleh Libra. Aminkan di komentar ya Libra dan pilih salah satu yang bisa mampu kalian kerjakan. Sekali lagi bagi yang terpuruk sampai saat ini itu adalah Libra yang bodoh ya. Karena talenta kalian tuh banyak sekali. Kerjakan yang kalian suka maka kalian akan didatangi duit ya Libra ya. Udah Mbah, kita lanjutkan aja. Ngoceh melulu ya, bosen ya dinasehati sama Mbah Toto ya. Itu bukan Mbah Toto yang bilang, itu kartu ya yang bilang ya. Zodiak yang berikutnya yang paling beruntung adalah Taurus sebagai zodiak elemen tanah yang pertama. Dia sama hampir mirip seperti Capricorn, bekerja di pertanahan, persawahan, kebun, konsultasi karena tanah bersifat lambat bergerak. Kalau nggak diinjek ya nggak planet ya. Kalau nggak dibentuk, digaruk nggak berubah, dia akan tetap konstan. Maka Taurus bisa menelan segala macam apapun. Jasa konsultasi adalah bagus karena kalian bila konsultasi dengan seorang Taurus, kalian ngoceh sejam, 2 jam, 24 jam dia akan mendengarkan dengan detail. Dan dia akan memberikan solusi yang sangat objektif. Tidak peduli yang kamu yang salah atau enggak. Kalau kamu salah ya disalahin sama dia gitu ya. Taurus juga banyak yang pinter untuk marketing. Ya, diam-diam Taurus itu pendengar yang baik. Sebenarnya untuk marketing antara banyak ngoceh dan banyak mendengar, itu lebih baik banyak mendengar ya, karena klien kita tuh sebenarnya nggak tertarik dengan barang kita, tetapi dia tertarik untuk didengarkan ceritanya. Setelah kalian bisa memegang hatinya, baru jual barang kalian. Barang itu nomor 2 bagi klien, tapi bagaimana Taurus bisa menjual dirinya sendiri, orang lain yakin suka kepada dia, apa yang dijual itu pasti punya. Soalnya kebutuhan klien itu nggak terbatas, apapun bisa kita gali kebutuhan klien gitu ya. Ini para marketing dengerin ya, kirim ke teman-teman kalian para marketing, jangan banyak ngoceh kalau di depan klien ya, tapi usahakan dia yang ngoceh ya. Pancing dengan pertanyaan supaya dia mengeluarkan semua apa yang ada di pikirannya. Kalian identifikasi kebutuhannya, keinginannya, harapannya, dan mimpinya. Itu ya 4 macam level: kebutuhan, harapan, keinginan, harapan, dan mimpinya. Gitu. Lulus kamu kalau Mbah Toto ya jadi marketing ya. Langsung omsetmu meleduk ya Taurus ya. Diaminkan di komentar ya Taurus ya. Kita lanjutkan zodiak yang berikutnya. Dia adalah zodiak yang paling beruntung. Dia adalah Gemini sebagai zodiak elemen angin yang pertama, multi talenta, banyak sekali yang dia bisa. Apalagi dia sangat mandiri, apalagi kalau dia seorang cewek, banyak sekali yang bisa dilakukannya. Marketing juga oke, event organizer oke, hampir seperti Libra karena dia ada di mana-mana, kemampuannya semuanya bisa. Sampai-sampai banyak dicemburuin oleh ya istri orang ya. Salam sahabat Toto.